teman-teman, di video saya sebelumnya saya menjelaskan suatu permasalahan misalignment poros pada turbin generator. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip alignment poros. Apa itu misalignment? Misalignment adalah kondisi dua poros yang tidak satu sumbu. Poros ini bisa merupakan poros motor dengan pompa, poros turbin dengan generator, atau poros peralatan lainnya yang dihubungkan dengan kopling. Ada dua jenis kondisi misalignment. Yang pertama adalah parallel alignment, di mana sumbu kedua poros sejajar atau paralel, namun tidak satu sumbu. Yang kedua adalah angular alignment, di mana kedua sumbu poros membentuk sudut atau angular. Sedangkan yang sering terjadi di lapangan adalah kombinasi antara paralel dan angular alignment. Bagaimana mengetahui kondisi poros ini misalignment? Cara yang umum digunakan adalah dengan melakukan pengukuran gap pada kopling kedua poros. Pengukuran yang sederhana dapat menggunakan dial indikator, yaitu dengan akurasi sekitar 0,01 mm. Dial indikator ini dapat digunakan apabila jarak antar kopling ini cukup lebar, sehingga dapat digunakan untuk penempatan dial indikator di antara dua koplingnya. Jika untuk jarak kopling yang cukup sempit, maka dapat digunakan filler gauge. Filler gauge ini apabila dikombinasi dengan mikrometer, maka akurasinya adalah 0,05 mm. Namun, filler gauge ini hanya dapat untuk mengukur gap misalignment secara angular. Untuk parallel alignment tetap menggunakan dial indikator. Bagaimana cara pengukurannya? Untuk pengukuran alignment dilakukan pada 4 posisi, yaitu posisi top atau atas, right atau kanan, left atau kiri, dan bottom atau bagian bawah. Apabila dilakukan dengan dial indikator, maka poros dapat diputar pada 4 posisi tersebut. Dudukan dial indikator mengandung magnet biasanya dan dapat diletakkan pada salah satu poros. Sedangkan ujung dial indikator diposisikan tepat pada kopling poros lainnya. Poros yang diputar adalah poros tempat diletakkannya bagian magnet dial indikator, sehingga nanti jarum indikator akan menunjukkan perbedaan atau selisih antara poros putar dengan poros yang diukur. Selanjutnya adalah penentuan bagian yang akan di-adjust. Biasanya karena poros bertumpu pada bearing dan bearing ini bertumpu pada casing, maka bagian support casing yang akan dilakukan adjustment. Sebagai contoh, misalkan pada poros terdapat dua support, yaitu S1 dan S2, maka adjustment akan dilakukan pada kedua support tersebut, sehingga akan memberikan dampak pada gap coupling. Secara sederhana, prinsip alignment poros ini adalah dengan menggunakan segitiga sebangun atau perbandingan. Jika pada S1 dilakukan adjustment sebesar A1, maka gap A kecil pada coupling akan berkurang, dan poros sudah menjadi satu sumbu dengan poros acuannya. Jika kita lihat dalam sketsa berikut, A1 per A kecil sama dengan L1 per D, di mana L1 adalah jarak poros 1 ke kopling, dan D adalah diameter kopling. Sehingga A1 atau adjustment yang harus dilakukan untuk mengembalikan poros ke posisi normal sama dengan L1 dikali A kecil dibagi dengan D. Begitu juga dengan support S2. A2 atau adjustment pada support 2 sama dengan L2 atau jarak support 2 ke kopling dikali dengan gap A kecil dan dibagi dengan D atau diameter kopling. Jadi ini adalah rumusan untuk menghitung beberapa adjustment yang diperlukan support 1 dan support 2 untuk mengembalikan poros ke sumbu normal. Kemudian apabila poros terdapat kondisi misalignment secara paralel, maka adjustment pada support 1 tadi harus ditambah dengan adjustment paralel. Pada kondisi misalignment paralel ini, nilai gap perbedaan antara kedua kopling atau P sama dengan adjustment yang diperlukan oleh support 1 dan support 2. Jadi, nilai total adjustment adalah nilai angular dan nilai adjustment paralel. Demikian sharing saya untuk prinsip dasar alignment ini. Di video berikutnya, saya akan coba untuk membahas lebih detail contoh permasalahan alignment pada poros, serta pengambilan rekomendasi dalam penyelesaiannya. Untuk mendapatkan update sharing saya, silakan subscribe pada link yang tersedia, atau jika ada komentar atau diskusi, silakan komen pada video ini.
Terima kasih dan semoga bermanfaat.